Horas kesayangan Inang, apa kabar? Inang akan membahas soal bunga yang tumbuh di halaman. Jadi ini selai sehat ala Inang ya. Salah satu yang selalu dipakai untuk mengobati macam-macam itu adalah yang tumbuh di halaman Inang, namanya bunga wijaya kusuma. Nah, malam ini tumbuhnya banyak sekali. Jadi eh, perkenalkan dulu, kan Inang bilang kita ini hidup di bumi, kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen, dan tumbuh-tumbuhan atau vegetasi yang ada di sekitar kita itu manfaatnya luar biasa banyaknya. eh, Beberapa waktu yang lalu Inang bahas soal honje atau kecombrang, lalu juga manfaat daun mangga. Nah, sekarang kita bicara soal Wijaya Kusuma yang malam ini Inang baru panen. Wijaya Kusuma itu kalau sudah mekar, pagi langsung kuncup ya kan. Nah, jangan dibuang. Itu dipanen karena itu banyak sekali khasiatnya. Jadi scientific name-nya itu adalah Ephiphyllum angguliger, lalu dia juga disebut juga sebagai bunga ratu malam, Queen of the Night. Familinya itu kaktus, kingdomnya plantae, lalu juga tumbuh di tempat yang panas. Nah, orang banyak yang percaya bahwa Wijaya Kusuma ini membawa rezeki lah, lalu juga pertanda baik. Sebetulnya sih eh, baik-baik saja ya, karena itu buat saya bunga itu selalu membawa kebahagiaan. Ada film di Netflix yang namanya Crazy Rich Asian. Itu kalau Wijaya Kusumanya mekar, dibikin upacara, lalu semua keluarga berkumpul menunggu sampai bunganya mekar. Katanya kalau kita melihat bunganya mekar, maka kita akan joyo, artinya berjaya. Kusumo itu artinya bunga, jadi bunga yang membawa kejayaan. Kalau di banyak belahan lain dari Asia yang dinamakan bunga sakral itu adalah lotus. Di dalam masyarakat Jawa, bunga yang sakral itu adalah Wijaya Kusuma atau disebut juga Joyo Kusumo, bunga yang membawa kejayaan. Nah, tadi malam mekar semua tuh. Kita lihat videonya ya, Gip. Ada videonya ya. Ada videonya, terus juga ada Mekar fotonya. Wijaya Kusuma. Nggak lama sih, Inang 30 detik cuman mau kasih tunjuk Tuh banyak betapa sekali cantiknya. Mekar dan puluhan wangi di malam hari. Nah, ini Wijaya Kusuma yang kecil. Inang juga punya yang besar. Kecil atau besar, dari kiri khasiatnya dan ke dan kanan. juga manfaatnya itu sama. Kita lihat dulu ya. Udah sayang. Lalu sudah, Gip? Udah ya? Bagus nggak menurut Gibran? Kabarnya tadi video Inang ambil di teras samping di Zen Garden. Di samping rumah itu tadinya ada kolam renang yang saya tutup, lalu saya jadikan taman batu. Nah, di situ tumbuh Wijaya Kusuma yang rimbun sekali. Lalu juga di dinding depan rumahnya Inang itu, pas masuk ke garasi, dindingnya penuh semua dengan Wijaya Kusuma yang sudah mekar kemarin malam. Nah, kalau Inang tidak buru-buru menunjukkannya atau memetiknya, maka besok pagi sudah akan telat. Sekarang sudah cerita ya, kita kenalan dulu. Tadi itu namanya Queen of the Night, lalu juga jenisnya itu kaktus, lalu dia berasal dari Amerika Selatan, dari Meksiko, Venezuela dan Karibia. Tumbuh di daerah tropis. Tidak susah perawatannya dan banyak manfaatnya. Nih kalau Inang sih seneng
biasanya kalau lagi mekar dibawa ke dalam rumah, terus dia mekar di dalam rumah. Kadang-kadang divideoin, kadang-kadang dicium-ciumin. Jadi Inang tuh kalau sama bunga tuh suka suka apa seneng banget menyentuhnya, dan menurut saya itu tekstur dari semua bunga-bunga itu, mau mawar, mau melati, kemuning atau wijaya kusuma tuh luar biasa halusnya, dan rasanya enak banget kalau disentuhkan ke kulit ya. Nah, salah satu dari manfaat wijaya kusuma ini yang paling penting ada 13 kalau nggak salah ya, 13 ya Gif ya. Mau ditunjukin nggak yang nomor satu? Bantu menyembuhkan luka. Bunga wijaya kusuma ini mampu membantu proses penyembuhan luka luar, dan manfaat ini bisa didapatkan dari bagian batang bunganya nih, ini batangnya. Ini dia nih. Lalu juga ditumbuk ya dengan halus dan dioleskan nih, misalkan ada luka langsung diolesin aja. Sama seperti honje ya. Honje apalagi wijaya kusuma, lalu juga lidah buaya, itu semua memiliki manfaat dan khasiat yang luar biasa. Lalu yang kedua, ini yang paling terkenal nih. Wijaya kusuma ini terkenal bisa mengobati TBC, yaitu penyakit yang biasanya lama sekali diobatinya. Tuberkulose itu serius dan tidak bisa dianggap enteng ya kan. Biasanya batuk-batuk berdahak. Nah, salah satu cara tradisional untuk menyembuhkan tuberkulosa atau TBC ini adalah dengan bunga wijaya kusuma. Obatnya itu bisa seperti bikin teh. Siapkan nih 5 kuntum nih, misalkan nih 5 kuntum wijaya kusuma, lalu direbus, ditambahkan dengan air 3 gelas, lalu ditambahkan gula aren sekitar 15 gram, itu artinya 5 sendok makan ya kan. Wijaya kusuma dengan gula aren itu direbus, dari 3 gelas itu nanti tinggal tersisa hanya 1 gelas, itulah disaring dan air rebusannya itu diminum 2 kali sehari. Kalau lagi panen ini disimpan aja, nanti dia layu pun tidak masalah, kering pun tidak masalah. Kenapa? Karena khasiatnya atau manfaatnya tidak akan hilang, malah dia akan lebih kondens atau lebih berkhasiat karena menjadi ekstrak ya kalau sudah kering gitu. Itu yang untuk TBC ya, penting banget. Jadi kalau anak-anak batuk saya juga suka kasih ini bunga wijaya kusuma. Jadi dia TBC, masalah pernafasan, lalu juga meredakan radang tenggorokan, itu ada berkaitan dengan respiratory system atau saluran pernafasan. Jadi ini bagus nih, batuk, dahak, sakit tenggorokan, TBC, asma, direbus 2 gelas jadi 1 gelas atau 3 gelas ditambah dengan gula aren. Sebenarnya rasanya enak, nggak perlu dikasih gula, tapi kalau mau supaya anak-anak juga suka, boleh campur dengan gula aren. Nah, ini tadi yang seputaran pernafasan, batuk, sakit tenggorokan, sampai ke paru-paru, asma atau TBC sudah ya. Lalu yang kelima, ini juga ternyata bisa membantu mengurangi pendarahan pada rahim. Nah, konsumsi air rebusannya tuh rata-rata sama. Jadi Inang nggak usah ulang-ulang. Artinya rebus aja nih 5 kuntum, 7 kuntum, dari 2 gelas jadi 1 gelas, minum. Mau minum begitu saja boleh, mau dicampur dengan gula aren juga boleh. Ada satu lagi yang canggih, mengatasi bisul kalau ada yang bisulan atau jerawatan secara alami. Nah, ini dia bisa menyembuhkannya lebih cepat. Tapi kalau ini boleh diminum, itu tetap ya untuk sebenarnya antioksidan, jadi membersihkan, nggak usah batuk, nggak usah asma juga. Kalau ada bunga wijaya kusuma jangan dibuang, direbus dan diminum airnya. Nah, untuk bisul atau jerawat ini bunganya sama batangnya ini dicuci bersih lalu ditumbuk. Inang punya tuh tumbukan buat obat yang kecil, ditumbuk lalu ditaruh di tempat yang sama tadi, luka, bisul atau jerawat, jadi sama ya. Oke, untuk menghilangkan bau badan. Nah, kalau yang
Ada bau badan yang katanya sukar dihilangkan, bisa dipakai mandi, direndam, sehingga bau badan kita itu bisa hilang atau digosok-gosok ke badan ya kan, sampai ke ketiak, kemana. Kalau Inang sih emang seneng dengan teksturnya. Jadi eh, setiap kali ada bunganya mekar atau panen itu pasti akan saya ambil, dipakai mandi, diminum, terus digosok-gosok di muka juga. Seneng dan like I'm celebrating the flower, the short life of this Queen of the Night. Jadi Inang merayakan umurnya yang pendek yang cuman mekar di malam hari dengan bersuka cita melihat dia mekar, lalu memetiknya, lalu juga memanfaatkannya. Bisa mencegah resiko penyakit stroke, sama ya, caranya tuh sama. Lalu untuk gastritis juga bisa. Nah, kalau gastritis ini diminum air rebusan, jadi banyak banget manfaatnya. Yang ke-10 itu mengatasi hematemesis atau mengatasi muntah darah. Muntah darah itu ya berurusan dengan batuk, dengan TBC ya, macam-macam. Jadi ini bisa ampuh, sama caranya. Rebus 7, 9, 5 terserah. 2 gelas jadi 1 gelas, minum 2 kali sehari, 3 kali sehari, tidak akan pernah overdosis. Karena apa? Karena ini herbal seperti teh saja. Untuk jerawat juga, nah jadi digunakan itu bisa mengatasi masalah jerawat, ditumbuk, ditaruh di jerawatnya, terus diminum juga, tehnya juga bisa. Jadi sama, bisul, jerawat, apa tadi satu lagi apa yang luka ya, bisul, jerawat, luka. Jadi semua yang berurusan dengan masalah kulit. Lalu bisa juga untuk yang suka sembelit atau mengalami masalah dengan pencernaan, sulit BAB, bisa minum. Di tempat-tempat tertentu ini bisa dibikin gorengan gitu, digoreng pakai tepung, lucu deh. Tapi dibuang dulu nih si tengahnya ini. Dia karena berlendir, sama seperti aloe vera atau lidah buaya yang berlendir, itu lendirnya bermanfaat ya, karena itu soothing, lalu juga menyembuhkan gitu. Cuman kalau nggak tahu ya, kalau menurut Inang sih digoreng pakai tepung jadi kayak jamur ya kan. Saya sendiri lebih suka kalau direbus dengan teh atau dibikin kayak kayak sup gitu, dimakan pengganti jamur. Edible, enak dan bermanfaat. Untuk hipertensi sama juga. Jadi dikasih rebusannya, cuman ada tambahannya nih. Ditambah dengan jamur kuping hitam 15 gram, itu kira-kira 3 sendok makan. Lalu akar alang-alang sebanyak 75 gram. Berarti 75 gram atau 1 ons ya, nggak apa-apa. Supaya maksimal, jadi hipertensi atau darah tinggi itu bisa hilang segera gitu. Sudah 13 ya Gip ya, daya 13. Lalu ini ada lagi nih, ini mitos nih, Inang bacain aja yang gambar terakhir itu sayang. Apakah bunga Wijaya Kusuma membawa rezeki? Menurut Gibi bawa rezeki enggak? Membawa bahagia. Membawa bahagia, karena mama seneng kalau Inang tuh langsung berseri-seri kalau lihat ada bunga. Mau bunga mawar, melati, kemuning, Wijaya Kusuma, banyak sekali bunga di rumah yang setiap kali kalau mekar itu pagi-pagi diajak ngomong sama Inang, "Hai sayang, kamu sudah mekar," ini juga gitu. Jadi memang menyenangkan, teksturnya tuh kayak kayak kita dielus sama tangan yang halus banget, kayak tangan bayi yang super halus gitu. Cobain deh, ditaruh di kulit dan dirasakan sensasinya, luar biasa lembutnya dan luar biasa menyenangkan kalau menurut Inang. Nah, kenapa bunga ini disebut sebagai bunga pembawa keberuntungan? Sebagian besar, terutama masyarakat Jawa ya, percaya bahwa bunga Wijaya Kusuma ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Nah, orang-orang yang memeliharanya katanya kalau mekar itu membawa rezeki, ngerejekeni. Kenapa? Sesuai dengan namanya, Joyo Kusumo, yaitu bunga yang membawa kejayaan. Nah, jadi yang belum punya silahkan menanam Wijaya Kusuma. Kalau yang sudah punya dan sudah berbunga,
jangan dibuang, jangan disia-siakan karena dari mulai batangnya, bunganya, juga daunnya bermanfaat semua. Ada 13 manfaat dan lebih banyak lagi. Jadi sebetulnya tanpa mengalami penyakit itu, dengan meminumnya saja itu membuat badan kita menjadi lebih bersih dan sehat karena ini mengandung flavonoid ya kan, yang baik sebagai antioksidan dan juga menambah imun tubuh. Jadi kesayangan Endang semua, jangan lupa manfaatkan bunga wijaya kusuma, bunganya, batangnya, daunnya, dan yang belum nanam silahkan menanam coba ya. And cerita nanti kalau sudah dipanen dan sudah dimanfaatkan. Terima kasih banyak. Salam kasih sayang, Horas, Horas, Horas.